Oke, smart viewers nih kita udah nyiapin quiz tadi ya Flat ya. Kita di sini kita tadi kayak yang gue bilang kita bakal menguji kemampuan kita tentang Seberapa hewannya kita ini. Seberapa di sini. hewannya Anda gitu kan. Betul banget. Nah, jadi gue sama Flat udah nyiapin 5 pertanyaan ya Flat ya masing-masing. Gua 5, lu 5 ya tadi ya juga. Ini nanti gue bakal kasih pertanyaan, Flat bakal jawab, Flat juga kasih pertanyaan, gue bakal jawab nih tentang fakta-fakta Tapi hewan. siapa nih yang mau mulai dulu nih? Nah itu mungkin kita mau minta tolong dengan Miss Kepo gitu ya, biar, Oke, biar Miss oke, Kepo oke. ada gunanya gitu. Iya biar Tolong gitu. biar kerja dikit gitu loh, jangan cuman nebeng muka aja di sini. Oke, jadi minta tolong Miss Kepo untuk putar apa Iya, sih? putar ke kiri, putar ke kanan ya. Bukan Putar ke kiri. dong. Oh enggak. Langsung kita minta Miss Kepo untuk putar spinning wheel-nya Miss Kepo. Oke. Wah, kayaknya seru banget nih Vladimir dan Wahyu mau main kuis hebat-hebatan wawasan tentang hewan. Waktu yang tepat nih untuk tunjukin kemampuan diri sebagai host pintar. Tak usah lama-lama yuk, mari kita putar spinner wheel-nya. Siap-siap ya. 3, 2, 1. Dan yang mulai kuis duluan ialah Vladimir. Yeay, selamat bermain. Oke. Flat dulu nih berarti Tadi ya. setelah Miss Kepo putar ke kiri, putar ke kanan, gue dulu nih. Oke, siap ya yuk lu ya. Deg-degan deh gue. Gampang lah, gampang. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke. Jumlah kanguru lebih banyak daripada total penduduk Australia. Kira-kira benar atau salah nih? A benar, B salah. Ada waktu gak sih? 3 detik. 1, Aduh. 2, 3. Benar. Oke, benar. Insya Allah. Jadi langsung kita lihat jawabannya, ternyata lu benar. Nah, kenapa benar? Ternyata Australia itu jumlah kanguru itu hampir 2 kali jumlah penduduknya. Kira-kira ada sekitar 40 juta ekor kanguru yang hidupnya di sana. Sementara kurang lebih ada 22 juta penduduk Australia. Berarti emang sama seperti burung emu tadi, kanguru dan burung emu itu sama banyaknya daripada penduduk Australia sepertinya ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Ini dicatat ya skornya berarti ya. Oke, berarti lu benar ya, 1 ya. Kompetitif Oke. banget orangnya. Oke. Yang menang menikahi Miss Kepo nanti. Oke. Nah, yang kedua, cacing tanah itu adalah hewan yang paling banyak jumlahnya di bumi. Benar atau salah? Aduh. 3, 2, 1. Salah. Insya Allah. Yakin? Bentar. 3, 2, salah. Oke, gua kunci jawabannya. Jawabannya Ya. adalah sebenarnya benar. Nah, jadi kalau ditimbang-timbang nih, cacing tanah nih di seluruh dunia ternyata itu massa cacing tanah lebih berat daripada semua hewan dan manusia bila ditimbang secara bersamaan. Mungkin karena tanahnya kita tuh lebih banyak kan tanahnya. Jadi cacingnya pasti lebih banyak kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Aduh, apa nih? Berapa lama waktu hidup lalat capung? Ini sebenarnya gampang harusnya sih ya. Lalat capung Pertama tuh. tidak lebih dari 1 hari. Yang kedua abadi. Ya elah ini mah gampang lah. Mana friend kali ya. Gak ada. Lu pilih potong 500.000 atau gimana nih? 3, 2, 1. Abadi. Tapi tak ada yang abadi sih sebenarnya. Tapi Ayo, masa iya nggak lebih dari 1 hari? Ayo, Lu Abah. ngapain hidup 3, kalau 2, kayak gitu? 1. A aja deh. Takut. Itu apa? Pilih berarti tidak lebih dari 1 hari ya. Oke, Iya deh. jawabannya adalah benar. benar. Nah, kenapa nggak bisa lebih hidup dari 1 hari itu serangga mayfly atau biasa disebut lalat capung tidak pernah bisa hidup lebih dari 1 hari. Akan tetapi larvanya mampu bertahan hidup selama 2 atau 3 tahun hingga menjadi dewasa. Jadi mungkin kalau udah dewasa itu udah nggak bisa hidup lebih dari 1 hari lagi, tapi baby-babynya udah bisa lama gitu. Nah, oke, pertanyaan keempat. Berapa jenis aroma yang bisa dikenali seekor anjing? Pertama, A. 50 aroma. B. Lebih dari 500.000 aroma. Ini gampang lah. Bisa lah kan sejenis lu. Bisa lah, bisa. Hampir mau berkata kasar nih gua kan. 3, 2, 1. B. Oke, Aduh. B. Kita lihat jawabannya adalah benar. Yeay. Lebih dari 500.000 aroma. Ternyata gua Kenapa? cukup pintar ya. Kenapa? Lu pasti mau tahu kan? Nah, anjing itu dapat mengenali lebih dari 500.000 jenis aroma karena penciumannya itu 1 juta kali lebih tajam daripada penciuman manusia. Oke. Nah, oleh sebab itu polisi sering menggunakan anjing untuk mencari benda yang hilang atau bahkan bom kadang. Gitu. Oke, pertanyaan kelima, berapa jumlah mata seekor laba-laba? Ini gampang lah. Ini A. gampang 1, banget. B. 8 mata. Iya bener gak sih? Gue takut salah deh. Bener, Udah sotoy banget. B, insya Allah. Itu Oke. bukannya kakinya yang 8 ya? Benar B? Yaudah deh B. Oke, Iya, jawabannya B. adalah benar, Benar. 8 mata. Karena kebanyakan laba-laba itu mempunyai
8 mata yang terletak di bagian kelapa, di bagian kepala, di bagian kepala. Walau begitu, penglihatannya itu sangat buruk ternyata, mungkin karena kebanyakan mata gitu ya. Laba-laba hanya melihat perubahan dari gelap ke terang atau terang ke gelap atau sebaliknya. Bahkan laba-laba spesies tertentu itu nggak bisa melihat ternyata. Jadi useless ya walaupun punya 8 Iya, mata. tapi pusing juga sih kalau Iya ngelihat sih. 8 mata. Memang gitu. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kan? Benar juga. Oke, sekarang Bapak menguji saya. Oke, pertanyaan pertama. Kalau urusan percintaan, apa yang bisa dicontoh dari sepasang angsa? A. Saling melengkapi. B. Kesetiaan. Oke. Biasanya kalau lagi pernikahan itu ada lambang-lambang angsa tuh. Kayaknya kesetiaan. B. Oke. Jadi kita lihat jawabannya. Sayang sekali ternyata benar. Oh iya benar. Aduh. Mati gua harus menikahi sayang Miss buat Kepo gua ini dong, berarti gitu. ntar. Oh malah nggak senang ya, benar ya. Nah, jadi kenapa? Jadi angsa ini adalah hewan yang hanya akan menikah sekali dalam seumur hidupnya. Dan apabila sudah menemukan satu pasangan, si angsa ini tuh sama sekali tidak akan berpaling gitu loh. Nah, tak heran apabila hewan itu jadi simbol dari kesetiaan dan cinta abadi bagi manusia. Nah, jadi buat smart viewers yang masih suka selingkuh, malu sama angsa. Malu gitu sama kan. angsa. Ya, nah, Gak usah majang angsa ya, ntar kalau nikah merit gitu, nikah. nah yang kedua adalah berapa lama burung bangau berpindah tempat? A. 1-2 minggu. B. 1-2 bulan. Burung bangau. Ini sama kayak yang itu nggak ya, yang biasa kita pakai buat makan itu. Apa? Gimana kalau 3. A. 1-2 minggu. 1-2 minggu. Apakah jawabannya benar? Ding, 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 ding. Ternyata salah. Jawabannya adalah 1-2 bulan. Berarti gue kurang hewan nih, kurang hewan gue. Anda tidak cukup hewan. Oke. Nah, setiap tahun burung bangau putih itu melewatkan musim panas di Eropa Barat, kemudian bergabung dengan bangau Afrika untuk melewatkan musim dingin. Karena di sana makanannya itu berlimpah ruah. Nah, dengan mengikuti arah angin dan rencana perjalanan, burung bangau pun menghabiskan waktu selama 1-2 bulan untuk berpindah tempat. Gitu. Oh, lama juga ya, lumayan. Nah, kalau mereka naik pesawat mungkin bisa lebih cepat sih ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana bayi kuda laut lahir? Oke. A. Keluar dari perut ayah. B. Keluar dari perut tetangga. Atau C. Keluar dari perut bumi. Oke. Kayaknya dari perut Miss Kepo ini. Oke, ini gue tahu nih, Ini karena gue pernah gampang baca. ya? Oke. Ini pasti A, keluar dari perut ayah. Karena tidak mungkin keluar dari perut tetangga. Ya. Susah juga itu ya, ditransfer Bluetooth kayaknya itu. Ya lucu-lucu nih, lucu nih yang kreatif ini. Ya jadi benar bayi kuda laut itu lahir dari perut ayahnya. Jadi untuk menghasilkan keturunan, kuda laut betina itu memasukkan telur-telur mereka dalam sejenis kantung yang mirip seperti kantung kanguru di perut kuda laut jantan. Nah, kantung itu kemudian akan menutup dan sang ayah harus mengandung telur-telur tersebut selama 4-5 minggu. Nah, setelah itu bayi-bayi dari kuda laut ini akan dikeluarkan dari kantung sang ayah. Oh, seru juga ya itu, Seru sih, ayahnya kayak berarti yang mengandung. bagi tugas gitu loh. Jadi mungkin kalau bagi kuda laut, surga itu di bawah telapak kaki ayah. Ayah. Karena Nggak ada ayah kaki yang kebetulan, mengandung. di bawah ekor ayah. Di bawah gitu. pantat ayah. Nah, pertanyaan keempat. Berapa lama seekor gajah hamil? A. 2 tahun. B. 5 bulan. Ini kayak gue pernah baca juga nih. Jawabannya adalah A, 2 tahun. Apakah Pasti benar, benar. jawabannya smart viewers? Ya, jawabannya benar. Gak suka kalau lu benar. Jadi memang benar gajah itu hamil selama 2 tahun ya. Jadi bayi gajah itu tinggal di dalam perut induknya itu selama 20 hingga 22 bulan atau 2 tahun. Yang berarti umur kehamilan gajah ini tadi hampir 2 tahun. Nah, gajah adalah mamalia yang paling lama masa hamilnya gitu. Dan pertanyaan kelima, nih fakta atau mitos gitu. Oke, apa Benar nih? atau salah? Kentut sapi bermanfaat bagi lingkungan. A. Benar, B. Salah. A benar, B salah. Kentut sapi ya, susah juga ya, tidak pernah menghirup sebenarnya ya. Nggak tahu nih, nggak pernah ada parfum 3, juga. 2, 1. Salah. Apakah benar atau salah? Jawabannya salah. Bener dong berarti. Benar. Jadi benar atau salah? Bener atau salah? Jadi jawabannya adalah salah. Jadi salah kalau kita mengatakan kentut sapi itu bermanfaat untuk lingkungan. Oke. Jadi
Jadi sebenarnya ya, sesederhana kentut sapi itu aja sebenarnya malah bisa membuat global warming. Jadi gas metana dari kentut sapi ternyata sangat-sangat berbahaya. Dan mengutip dari The Guardian, seekor sapi dapat menghasilkan 200 kg metana per tahunnya. Dan meskipun karbon dioksida adalah penyebab utama perubahan iklim, namun gas metana 84 kali lebih kuat merusak atmosfer bumi. Oh, gila. Berarti nggak boleh makan sapi ya? Enggak, kan kentutnya yang Oh iya, berbahaya berarti nggak boleh dong. makan kentut sapi. Iya, gimana juga coba makan kentut. Nah, tadi kita udah menjawab. Udah menjawab, ternyata Pemenangnya? hasilnya oke, sama-sama seri. Berarti Berarti kita sama dua-dua sama-sama menikahi Sama- Miss Kepo. Bener ya, sama-sama Yeay, menikah. Dan kita berbagi. sama-sama hewan ternyata. Iya, bener ya. sama-sama pintar, sama-sama hewan, sama-sama menikahi Miss Kepo. Iya, nah habis gini ada informasi-informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di World Tiap and Wonder. Wonder.